Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gia Fauzia dari Universitas Mercubuana Reguler 2. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang politik luar negeri yang ada di Indonesia. Yuk kita simak video berikut ini. Pengertian dari politik luar negeri Indonesia adalah kebijakan, sikap dan langkah pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional dan subjek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional. Tujuan politik luar negeri Indonesia era Muhammad Atta ialah mempertahankan kemerdekaan bangsa, menjaga keselamatan negara, memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar negeri untuk memperbesar kemakmuran rakyat Indonesia, meningkatkan perdamaian internasional, serta meningkatkan persaudaraan dengan negara-negara lain. Tujuan politik luar negeri Indonesia era Joko Widodo yaitu mengedepankan identitas sebagai negara kepulauan dalam melaksanaan diplomasi, membangun kerjasama internasional, meningkatkan peran global dunia melalui diplomasi middle power yang menempatkan Indonesia sebagai kekuatan regional, memperluas keterlibatan regional di Indonesia Pasifik, serta merumuskan dan melaksanakan politik luar negeri yang melibatkan peran, aspirasi, dan keterlibatan masyarakat. Inti tujuan dari kebijakan luar negeri ini adalah untuk mencapai perdamaian, keamanan, dan kekuasaan dalam jangka panjang. Tujuan politik luar negeri ini dapat dikatakan sebagai keadaan dan kondisi di masa depan suatu negara dengan cara mengubah dan mempertahankan tindakan negara lain. Sejarah politik luar negeri Indonesia. Sejarah panjang politik luar negeri Indonesia dimulai saat didirikannya Kementerian Luar Negeri pada tanggal 19 Agustus 1945 dengan Ahmad Subarjo sebagai Menteri Luar Negeri pertama Indonesia. Pada tahun 1947, Indonesia membuka kantor urusan Indonesia di Singapura, Bangkok, dan New Delhi untuk membuka blokade ekonomi dari Belanda. Pada tahun 1948, Indonesia mengirimkan misi diplomatik ke Kuba untuk membuka misi perdagangan dengan kawasan Amerika Latin. Kemudian terjadi perjanjian Reville yang berisi pengakuan atas Indonesia meliputi Jawa dan Sumatera. Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda mengkhianati perjanjian Reville dengan melancarkan agresi militer dan berhasil menaklukkan Yogyakarta. Pada tahun 1949, akhirnya terjadi konferensi Meja Bundar yang berujung pada penyerahan serta pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh Kerajaan Belanda pada 27 Desember 1949. Usai memperoleh pengakuan kedaulatan secara penuh, pada akhir tahun 1949, Indonesia mengonfirmasi keinginannya untuk berpartisipasi dalam perdamaian dunia ketika bergabung secara resmi ke dalam PBB pada 28 September 1950. Strategi politik luar negeri di Indonesia. Setelah bergabungnya Indonesia ke dalam PBB, politik luar negeri Indonesia kemudian didayagunakan untuk mendapatkan kembali Papua Barat. Belanda menjanjikan pengembalian Papua Barat, namun pemerintah kerajaan Belanda tidak kunjung mendapati janji tersebut, sehingga Indonesia kemudian menggunakan jalur militer untuk operasi pembebasan Papua Barat dan juga melalui jalur diplomasi. Kasus ini kemudian dibawa ke forum PBB, yang akhirnya melahirkan perjanjian New York antara Indonesia, Belanda dan negara lainnya mengenai penyerahan Papua Barat kepada Indonesia pada tahun 1962. Memasuki tahun 1990-an, Indonesia menghadapi tantangan krisis ekonomi besar-besaran sebagai bagian dari krisis finansial Asia, serta peralihan pemerintahan menuju demokrasi yang dipimpin langsung oleh rakyat. Kemudian pada tahun 1999, Indonesia juga memberikan hak referendum kepada Timur Timur untuk merdeka dan mendapatkan pujian luas dari dunia internasional. Memasuki abad ke-21, politik luar negeri Indonesia mulai menjawab tantangan baru, diantaranya adalah kasus terorisme yang berkali-kali mengakibatkan bencana di Indonesia. Prioritas politik luar negeri Indonesia pada tahun 2019 sampai 2024 akan bertumbuh pada prioritas pertama, yaitu penguatan diplomasi ekonomi, kedua, yaitu diplomasi perlindungan, ketiga, yaitu diplomasi kedaulatan dan kebangsaan, dan keempat, yaitu meningkatkan kontribusi dan kepemimpinan Indonesia di kawasan dunia. Prioritas di atas tidak akan dicapai jika tidak memiliki infrastruktur yang kuat. Maka dengan itu ada beberapa hal yang akan menjadi fokus infrastruktur mesin diplomasi, ialah reformasi birokrasi, peningkatan kualitas SDM, pembangunan infrastruktur fisik diplomasi, penguatan pemanfaatan teknologi dan informatika, serta transformasi digital. Politik luar negeri Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19. Peran aktif Indonesia dalam upaya penanganan global COVID-19 dilanjutkan dengan keikutsertaannya dalam Forum International Coordination Group on COVID-19 (ICGC). Menlu menegaskan kebutuhan atas kerjasama yang erat
dan konkret dari tiap negara untuk bersama-sama menanggulangi dampak penyebaran COVID-19 bagi masyarakat. Adapun yang dilakukan politik luar negeri Indonesia dalam mengatasi hal tersebut, yaitu pertama, bidang kesehatan. Departemen Kesehatan Layanan Masyarakat Inggris bersama Kementerian Kesehatan Indonesia menyepakati kerjasama dalam pengendalian antimikrobakteri resistens AMR di Indonesia secara daring. Ada 2 jenis kerjasama, yang ini mendatangkan MOU, kerjasama kesehatan, dan rencana aksi bersama serta kerjasama hibah di Family Food. Yang kedua, bidang ekonomi. Perhimpunan Bangsa-Bangsa ASEAN Tenggara (ASEAN) sepakat untuk memperkuat kerjasama dengan bertukar informasi dan mengembangkan riset untuk menangani negara yang masih memiliki sistem kesehatan dan ekonomi yang rentan. ASEAN dan Cina paling banyak berkontribusi dalam perekonomian global.